pertanian tanah Kalimantan Selatan, melainkan didatangkan dari Pulau Jawa. Inilah salah satu penyebab ongkos produksi wadai bingka di Banjarmasin menjadi mahal. Untuk produksi harian, kentang yang harus disiapkan adalah 18 kg. Jumlah ini akan meningkat drastis saat nanti menjelang bulan Ramadan. Kentang banyak digunakan sebagai bahan baku karena lebih praktis diolah jika dibandingkan dengan singkong misalnya. Tekstur tepung atau umbi kentang juga lebih halus dan bebas dari serabut akar seperti singkong. Di Indonesia sendiri, kentang paling sering diolah menjadi campuran sayuran atau digoreng. Kandungan kentang antara lain sodium, zat besi, kalsium, serta vitamin B kompleks. Kentang juga rendah kalori, sehingga cocok dikonsumsi untuk mereka yang sedang diet. Mencuci kentang sangat mudah, cukup membilasnya di air, kemudian menggosoknya sebentar. Sangat sedikit tanah yang menempel pada umbi ini, sehingga tak lama kemudian sudah dapat diproses kembali. Berikutnya, dilakukan proses pengukusan. Cara ini paling efektif, sebab membuat bahan baku aman dari penambahan air. Ini penting sebab jika terlalu banyak menyerap air, seperti direbus, nantinya akan menjadi sangat lembek. Saat dimasukkan ke wadah perebusan, air sudah kondisi mendidih. Otomatis, pengukusan tidak akan memakan waktu terlalu lama. Mengangkat kentang harus satu demi satu. Garpu digunakan supaya kentang dapat dipindahkan dengan aman. Jika sampai jatuh dan lecet, kentang bisa hancur bentuknya. Ini kurang bagus jika diolah. Saat masih hangat, kentang harus langsung digiling. Karena daging kentang cenderung sangat lunak dan mudah dihaluskan. Umbi kentang ini akan keluar menjadi semacam untayan tali berwarna kuning cerah. Untuk membuat bingka, daging kentang tidak boleh digiling dengan mesin giling besar ataupun ditumbuk, karena hasilnya akan terlalu lembut dan sangat lembek. Santan harus direbus hingga mendidih. Untuk mendidihkannya pun harus dijaga jangan sampai terlalu lama. Sesaat mulai mendidih, banyak busa yang keluar. Itu segera dipisahkan agar tidak berubah menjadi minyak. Ketika sudah cukup mendidih, barulah akan ditambahkan margarin atau mentega. Santan dimasak agar tidak basi, sebab ada jeda waktu yang lama setelah diperas dan waktu pembuatan adonan. Dengan direbus, santan dapat digunakan kapan saja diperlukan. Daun pandan digunakan sebagai pengharum aroma olahan yang akan dibuat. Ini adalah warisan kuliner Nusantara sejak zaman kuno. Daun pandan dihaluskan agar kandungan dan zat hijau daunnya keluar. Setelah cukup halus, kemudian disaring dengan penambahan sedikit air. Telur memerlukan banyak sekali telur ayam dan bebek. Barulah setelah jumlah telurnya cukup, akan diberi tambahan air santan untuk satu resep adonan. Adonan bingka kentang menggunakan banyak sekali gula pasir. Jumlah kentang yang ditambahkan juga cukup banyak. Bingka kentang adalah wadah yang paling laris di usaha bingka Bunda. Dalam sehari,
akan disiapkan adonan sebanyak 30 kg lebih. Telur ayam juga akan ditambahkan ke adonan kentang. Hanya saja jumlahnya tidak banyak. Kira-kira setengahnya dari adonan bingkai telur. Kita dapat memeriksa adonan dengan mengaduknya beberapa kali. Jika sudah sangat encer dan terasa ringan, berarti adonan sudah jadi. Memasak bingkai dilakukan malam hari. Ini disebabkan pengolah menyesuaikan dengan waktu penjualannya. Pada pagi hari, konsumen akan mengantri untuk membeli. Pedagang pasar pun ikut bagian karena akan dijual kembali. Jika di oven malam hari, semua bahan akan selesai menjelang dini hari. Jadi saat diambil oleh pembeli, wadai khas Banjar masih dalam kondisi yang sangat baik karena tidak terlalu lama terkena udara luar. Bingkai akan di oven selama kurang lebih 1 jam. Panas oven tidak boleh berubah-ubah sebab akan merusak proses pengovenan dan bisa membuat adonan matang dengan kondisi kurang baik, seperti adonan banyak menempel pada loyang atau tidak matang dengan merata. Bingkai mulai matang saat bagian atas sudah terlihat berwarna kecoklatan. Ini menandakan bahwa bagian bawah loyang juga telah matang. Pengolahan bingkai bunda sudah dirintis sejak tahun 1980-an. Usaha yang kini menjadi ikon oleh-oleh kota Banjarmasin ini memulai usaha pertama kali di kota Amungkai, kurang lebih 6 jam perjalanan darat di utara kota Banjarmasin. Oh, sudah dok. Oh, sudah langsung buka ibu ya?